Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami rindu memuji, menyembah, mengagungkan Kau pada hari ini. Biarlah setiap penyembahan, doa kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan, terlebih harum di hadapan-Mu ya Bapa. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari jemaat Tuhan katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, Yesus, inilah penyembahan kami Tuhan, inilah kerinduan hati kami ya Tuhan, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan Yesus. Amin. Amin. Yesus.
kami Tuhan. Ya Yesus, sekali lagi katakan Yesus. Kiara Maya Sande Horamaya Siki Horabakairi Bikia Horabakairi Bikiarana Horabakairi Bikiarana Maya Siki
Hadiratmu memberi damai, hadiratmu memberi kekuatan. Hina Rama Sana Ramaya Kuramanayas Kiara Lamayas Kurabakai di Kiara Lamaya Kiara Lamaya Kiara Lamaya. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan daripada hadapan-Mu ya Bapa. Sungguh kami menyadari bahwa Roh-Mu yang sedang melihat dan menyelidiki setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melayakkan setiap kami ya Bapa. Untuk kami boleh menghampiri akan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya Yesus, menyenangkanmu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, ya menyenangkanmu. Oh, hanya itu kerinduanku. Setiap kita yang datang dengan penuh kerinduan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Roh-Nya yang membebaskan kita. Saat ini waktunya Roh Kudus memberikan kebebasan, memerdekakan setiap kita. Oh, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Oh, engkau yang sedih, kau dihibur. Jalan yang tertutup dibukakan. Percaya dengan imanmu bahwa setiap puji-pujian kita pada pagi hari ini mendatangkan kuasa. Bersama dengan saya katakan, kuasa, 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 kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Bilang sama sebelah kiri, walaupun mungkin kita tertutup masker, tapi bilang agak keras, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah. Amin. Sama-sama katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini.
sukacita di hadirat Tuhan, maka semuanya mendatangkan damai, kelepasan, kebebasan. Kita semua memuji dengan sorak-sorai. Ku tahu roh Allah ada di sini. Amin. Amin. Saya mau kita semua bergerak buat Tuhan kita. Kau roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Lihat wajah temannya. Yang kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah. Tahu roh Allah ada di sini. Amin. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Amin. Bila kuasa surga sesuatu. Amin. Karena roh Allah ada di sini. Oh, rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu anugerah terbuka bagi. Rasakan kuasa Allah. Oh, rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan. Oh, pintu anugerah terbuka bagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kau roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Ada sukacita, amin. Kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti amin. Allah ada di sini. Oh, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Itu anugerah. Oh, rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Oh, pintu anugerah terbuka bagi. Rasakan kuasa Allah. Jemaat katakan, rasakan. Jemaat Tuhan saja. Oh, rasakan. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, rasakan. Oh, amin. Oh, rohnya, kuasanya, kasihnya. Sekali lagi katakan, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu anugerah terbuka bagi. Rasakan kuasa Allah. Pintu anugerah terbuka bagi. Rasakan kuasa Allah. Pintu anugerah terbuka bagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Oh, terima. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, tatkala kita memuji Tuhan. Wow, api Kristus itu menyala-nyala Bapak Ibu. Itu yang membuat kita berkemenangan, kuat, sehat. Karena saya percaya bukan kuat gagah kemampuan kita, tapi rohnya yang kudus hadir, rindu memberkati setiap kita, memulihkan, menguduskan, menyucikan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Dia. Mungkin
semakin sulit bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi saya percaya, tatkala kita rindu dan mau, Roh itu yang akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Tidak ada yang sukar tatkala hidup saya dan saudara di dalam kebenaran, di dalam kekudusan Tuhan. Yang tertutup akan dibuka, yang sulit akan menjadi mudah, yang tidak tahu akan diajar, sehingga kita mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Roh Kudus bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Katakan, urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Ya, Shalom jemaat Tuhan. Kembali lagi kita beribadah bersama. Bagaimana kabarnya? Hari ini karena kondisi ibadah kita kembali diselenggarakan melalui media streaming. Jangan berkecil hati, jangan bersedih Bapak Ibu. Ibadah streaming jika kita ikuti dengan kesungguhan, keseriusan, maka kita akan tetap mendapatkan berkat. Kita tetap dapat memuji Tuhan dan menerima firman Tuhan dengan baik. Saya yakin ketika kita dengan sungguh-sungguh menjalankan ibadah online kita ini, maka setiap kita menjumpai Tuhan di tempat kita masing-masing bahkan, dan menerima berkat daripada Tuhan melalui ibadah online kita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih memiliki waktu untuk beribadah di tempat kami masing-masing melalui media streaming Tuhan. Kami bersatu hati beribadah dan saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Karenanya kami berdoa Tuhan, Kau yang berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi hamba pemberita, sehingga apa yang hamba katakan hanyalah firman-Mu saja Tuhan. Dan berkati kami setiap pendengar, hati seperti tanah yang subur, sehingga tatkala benih firman itu ditaburkan, ia akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa setiap media yang digunakan dalam penyelenggaraan ibadah online ini, Tuhan yang berkati, mulai dari fasilitas recordingnya Tuhan, mulai dari jaringannya, bahkan kondisi situasi di mana kami sedang beribadah online saat ini, Tuhan yang berkati agar kami dapat beribadah dengan fokus, kami dapat beribadah dengan serius dan benar-benar mendengarkan firman Tuhan, meremakannya di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Kami berdoa segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami bersatu patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Suratan Paulus kepada jemaat Tuhan, orang percaya di Roma. Kita akan lihat pasal yang kelima berbicara perikopnya mengenai hasil pembenaran. Mari kita baca bersama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi di dalam kita percaya kepada Tuhan, melalui iman kita masuk kepada kasih karunia Tuhan. Dan itu menimbulkan sebuah pengharapan. Pengharapan apa? Menerima kemuliaan Allah. Pengharapan akan apa? Akan adanya keselamatan. Pengharapan akan apa Bapak Ibu? Pengharapan akan nanti satu kali kelak kita akan hidup bersama selamanya dengan Bapa di surga. Wow, ini pengharapan yang begitu mulia. Dan Paulus berkata, karena iman kita punya pengharapan seperti ini. Saya lanjutkan ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow, luar biasa. Paulus menjelaskan bahwa kehidupan orang percaya yang hidup karena iman, hidup di dalam kasih karunia, dia punya pengharapan. Dan pengharapan ini yang akan membedakan orang percaya dengan yang belum percaya. Pengharapan ini akan menghasilkan sebuah sikap dan cara pandang yang berbeda tentang kehidupan. Dan ayat ketiga menjadi sebuah sorotan bahwa orang yang punya iman, orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia akan punya cara pandang yang berbeda dalam menghadapi, dalam mengalami kesengsaraan. Hari-hari ini kita sedang dalam kondisi yang mungkin terbatas. PPKM darurat diambil pemerintah sebagai sebuah kebijakan untuk memutus rantai penularan virus COVID-19, terutama varian Delta yang terbukti penyebarannya, penularannya lebih cepat. Kondisi semakin genting ketika fasilitas kesehatan, tenaga medis yang ada sangat terbatas jumlahnya dibanding dengan orang-orang yang butuh pengobatan dengan cepat. Karena itu langkah ini diambil pemerintah supaya berusaha menekan kasus positif karena varian Delta yang baru ini. PPKM darurat. Dan tentu banyak di antara kita terdampak baik dari positifnya, namun juga ada yang tidak enaknya. Dalam sementara waktu ini kita kembali harus membatasi kegiatan kita. Memang ada yang masih bisa beraktivitas, tetapi juga ada yang harus terpaksa beraktivitas dari rumah. Dan ternyata beraktivitas dari rumah ini mempunyai tantangan sendiri, Bapak Ibu. Bertemu dengan orang yang sama, tetapi kita tetap menjalankan aktivitas dalam rumah, dalam sebuah lingkup yang terbatas itu ternyata punya tantangan sendiri. Anak yang belajar dari rumah, bagaimanapun dia tetap harus diawasi oleh orang tuanya.
Suami yang bekerja dari rumah bagaimanapun tetap harus dilayani oleh istrinya. Dan terkadang memang istri menjadi pribadi yang harus nanggung itu semua. Ini tantangan tersendiri. Tingkat stresnya meningkat ketika harus semuanya kembali beraktivitas dari rumah. Tetapi mari kita akan melihat masa-masa ini dengan cara pandang yang berbeda. Saya yakin dan percaya ketika kita adalah orang beriman, kita hidup dalam kasih karunia, kita akan punya cara berbeda dalam memandang masa-masa ini. Kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan berontak, kita tidak akan cepat dipancing oleh emosi yang mengakibatkan konflik dan perpecahan apalagi. Tetapi kita akan melihat bagaimana itu adalah salah satu bentuk Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita. Ayat 3 dengan tegas Paulus berkata, ketika orang itu hidup dalam iman dan kasih karunia, dia bisa mempunyai cara pandang yang berbeda menyikapi kesengsaraan. Sekali lagi saya bacakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu yang pertama menimbulkan ketekunan. Jadi mari Bapak Ibu, dalam kita di masa yang terbatas ini, di masa yang gak enak ini, di masa yang sengsara ini, keluhan, pemberontakan, perpecahan justru akan membuat kondisi semakin parah. Justru membuat kondisi semakin menyengsarakan kita. Tetapi firman Tuhan menawarkan sebuah cara pandang yang baru. Mari lihat kesengsaraan itu sebagai cara kita untuk melatih ketekunan kita. Work from home, kita harus terbiasa bangun tepat waktu, tetap menjalankan aktivitas kita di kantor, tetapi harus dari rumah. Istri harus punya tugas ekstra, menyiapkan segalanya, mengatur masakan mungkin, mendampingi anak. Ini memang kondisi yang berat, tetapi kalau kita punya cara pandang yang berbeda, kita bisa melihat hal-hal ini, proses ini justru melatih agar kita tekun. PPKM darurat dicanangkan dari tanggal 3 sampai 21 Juli. Sekitar 2 minggu lebih. Dan mari kita lihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita melatih ketekunan kita kembali. Karena apa? Sekali lagi, kalau kita justru mengeluh, justru sambatan bahasa Jawanya, melakukannya asal-asalan atau tidak sepenuh hati, kalau kita tidak berusaha menekan emosi dan tingkat stres itu kita kelola dengan baik, justru kita akan menjadi lebih sengsara. Bisa bayangkan di satu rumah, di satu lingkup terbatas, dengan mungkin berita-berita yang kita dengar, juga berita-berita yang menguras emosi, membuat kita khawatir dan takut. Ditambah kita harus mengelola emosi kita dengan baik, itu butuh ketekunan. Kalau dulu sebelum kita nikah kita bilang, wah kayaknya aku pingin menghabiskan seluruh waktuku bersamamu Adinda. Oh benar Kakanda, oh mungkin dulu bisa seperti itu. Waktu WFH bangun pagi sampai malam lagi ketemu pribadi yang sama, tingkat stres meningkat. Kalau nggak pintar-pintar mengelola emosi dengan baik, pasti terjadi konflik. Benar apa betul Bapak Ibu? Dulu pingin, wah Tuhan dalam pernikahan karuniai kami dengan anak-anak yang lucu. Oh benar, waktu WFH bapak-bapak harus di rumah, anak-anak yang masih usia 5 tahun ke bawah lari kiri kanan, teriak kiri kanan, pusing setengah mati. Betul apa betul? Butuh kita tekun untuk bisa tetap berespon baik, untuk
bisa tetap mengelola emosi dengan baik di masa-masa yang dikatakan sengsara ini. Sekali lagi, orang percaya yang hidup oleh iman, hidup di dalam kasih karunia, kita punya cara pandang yang berbeda ketika kita mengalami kesengsaraan. Paulus berkata, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Wah, luar biasa. Ada achievement lagi ketika kita tahan terhadap kesengsaraan, kita dilatih ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan yang namanya tahan uji. 1-2 hari kita masih gagal, kita masih terpancing. Bulan demi bulan kita lalui, tahun demi tahun. Tetapi kalau kita terus mau dengan tekun, melatih diri kita, mengerjakan segalanya dengan sebaik yang kita bisa, itu akan menimbulkan tahan uji. Wow, kalau sudah dikatakan tahan uji, maka badai apapun yang dialami, dia tidak akan goyah. Kalau sudah dikatakan tahan uji, musim apapun yang ia alami dalam hidupnya, dalam masa hidupnya, dia tetap akan melakukan yang terbaik. Dia akan bisa bukan hanya bertahan Bapak Ibu, bukan hanya adaptif, beradaptasi, tetapi dia bisa punya kemampuan untuk memikirkan yang lain, memikirkan perkembangan, untuk mengatasi permasalahan demi permasalahan yang ada. Kenapa? Dia sudah punya tahan uji. Wow, kalau orang gak punya tahan uji, jangankan mikir perkembangan, mikir bertahan aja dia mungkin susah. Karena apa? Dia gak punya kekuatan untuk menanggung masalah yang ia alami saat itu. Tapi kalau dia sudah tahan uji, wow, dia sudah tahu. Oh, kalau ada masalah ini, saya harus berespon seperti apa. Oh, kalau ada konflik seperti ini, saya harus cari caranya bagaimana. Dia tidak termakan oleh kondisi, tetapi dia bisa fight back. Dia bisa memberikan perlawanan. Maksud saya membuat kondisi berubah menjadi lebih baik. Karena dia sudah punya daya tahan. Lihat, daya tahan hari-hari ini sangat penting. Kalau kita lihat memang belum ada dikatakan obat yang dinyatakan resmi menyembuhkan virus COVID-19 ini Bapak Ibu. Tetapi yang diakui oleh kedokteran dunia medis adalah daya tahan tubuh seseorang itu sangat besar menentukan orang itu bisa survive atau tidak ketika virus COVID-19 terpapar masuk ke dalam tubuhnya. Maka daya tahan orang ini sangat menentukan. Nah, daya tahan ini dibentuk dari pola hidup. Apakah dia makan makanan sehat, apakah dia beraktivitas cukup, bahkan berolahraga cukup. Nah, ini butuh ketekunan. Jadi kalau kita runtut seperti itu, mengambil pendekatan yang sederhana. Ketekunan Anda menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, menjaga pola kesehatan tubuh Anda sendiri, menentukan daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh kita sudah baik, nah kita bisa bukan sekedar survive di masa-masa pandemi COVID-19 ini, tapi kita bisa beraktivitas, kita bisa memikirkan bagaimana caranya merubah keadaan menjadi lebih baik ketika kita sudah punya daya tahan. Paulus bilang, orang percaya punya pola pikir berbeda menghadapi kesengsaraan. Orang percaya punya pemikiran kesengsaraan itu melatih diri, menimbulkan ketekunan, karena ketekunan akan membuat kita punya daya tahan, menjadi orang pribadi yang tahan uji. Dan dikatakan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow, ujungnya adalah pengharapan. Pengharapan dikatakan kalau kita sudah lihat dan sudah alami, berarti itu bukan pengharapan.
pengharapan itu sesuatu yang futuristik. Sesuatu yang belum kita alami. Tapi kita tahu itu bisa dan akan terjadi. Itu pengharapan. Jadi hari ini kalau kita masih dalam masa sengsara, kalau kita gak punya tahan uji, udah gak usah mikir yang muluk-muluk tentang bagaimana kita akan keluar dari masa sengsara ini dan masuk ke dalam masa pemulihan. Udah gak bisa mikir seperti itu. Fokus kita, seluruh daya tenaga kita akan terkuras habis untuk kita bisa mengatasi masalah hari ini saja. Jadi kalau ditambah kita gak bisa ngatasin, sudah. Daya tahan kita, daya tubuh kita, semua sumber daya kita akan terfokus, terkuras habis terhadap permasalahan yang kita hadapi. Karena itu kita butuh ketekunan. Supaya kita bisa tahu, kita bisa punya tahan uji. Dan tahan uji ini yang membawa kita punya pengharapan. Oke. Sekitar 2-3 minggu kita harus tetap PPKM darurat. Taati peraturan yang ada. Ibadah harus online. Jangan bilang, wah sudahlah males sudah gak usah ibadah-ibadah. Jangan. Justru kita harus punya tekun. Tahan uji. Gimana ya kondisi masih seperti ini. Masih baik. Kita masih punya fasilitas untuk bisa beribadah. Kalau suatu hari kita sudah gak punya media untuk kita bisa beribadah. Dipertanyakan. Apakah kita masih tetap mau tekun beribadah secara mandiri. Hari-hari ini kita dilatih. Supaya kita bisa punya ketekunan beribadah mandiri. Walau masih ada media online di mana gereja masih berusaha mendampingi setiap orang percaya hari-hari ini untuk bisa terus beribadah. Ini bentuk kita dilatih. Mari tekun Bapak Ibu. Supaya kita punya tahan uji. Supaya muncul pengharapan. Aku yakin nanti ada masanya pandemi ini berakhir dan kita bisa beribadah bersama kembali. Aktivitas semua bisa normal kembali. Indonesia akan mengalami pemulihan di berbagai sektor yang sedang terhenti saat-saat ini. Punya pengharapan. Aku yakin keluargaku akan dipulihkan. Aku yakin pasanganku akan berubah. Aku yakin masa depan anak-anakku di tangan Tuhan. Kita punya pengharapan sesuatu yang belum terjadi. Tapi kita percaya kita akan menuju ke sana. Itu pengharapan. Jadi kalau kita tidak mau tekun, tidak bisa punya tahan uji, udah pengharapan itu tinggal angan-angan. Ini bedanya. Bedanya antara angan-angan dan pengharapan. Sama-sama sebuah hal yang belum terjadi. Tapi kalau angan-angan itu kita tidak mengarah kepada hal itu. Sekedar angan-angan aja. Tapi kalau pengharapan, kita yakin satu saat itu akan kita alami. Dan bagaimana tindakan nyata yang kita lakukan? Punyai pandangan yang berbeda dalam mengalami kesengsaraan. Pertama, kesengsaraan melatih orang percaya untuk bertekun. Karena bertekun akan membawa orang percaya punya tahan uji. Daya tahan yang kuat. Sehingga mereka terus punya keyakinan bahwa keadaan akan berubah. Kondisi akan berubah, akan ada pemulihan, akan ada masa di mana kita kembali bisa beraktivitas dengan normal. Akan ada pengharapan. Sebelum kita lalui tahap demi tahap, ingat, pengharapan itu hanya sekedar angan-angan. Dan pengharapan, ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Inilah sebuah materai yang diberikan Tuhan bagi orang percaya, yaitu Roh Kudusnya. Roh Kudus yang telah ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, itu yang membuat jaminan bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak
mengecewakan. Karena itu mari kita tetap berpegang teguh. Jangan tukar dengan apapun. Jangan karena kesengsaraan akhirnya kita mencoba menjual iman kepercayaan kita. Kita meninggalkan Kristus yang telah menebus dosa, membawa kita memiliki keselamatan. Jangan jual iman kepercayaan kita hari-hari ini. Atau karena tantangan kita sudah mulai bertanya, apakah Tuhan itu benar ada? Apakah Tuhan benar-benar mengasihiku? Kalau iya, kenapa aku dibiarkan seperti ini? Jangan punya sebuah kesimpulan yang membawa kita meninggalkan Tuhan. Karena sejatinya Tuhan sangat baik. Tuhan sangat peduli kepada setiap kita. Ketika roh Allah itu ada, buktinya kita bisa memuliakan Tuhan. Bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Itu kerja Roh Kudus. Itu tanda Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Itu tandanya kita sudah punya materai. Bahwa kita ini milik Allah. Kita ini sudah ditebus olehnya. Dan karenanya kita punya dasar bahwa pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Kesengsaraan akan dialami, benar. Orang percaya pun diizinkan Tuhan untuk mengalami kesengsaraan, ya. Tetapi sekali lagi karena materai itu kita punya dasar yang teguh bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Apa yang menjadi harapan Anda saat ini? Kita punya harapan utama di dalam Tuhan, yaitu kelak kita akan mengalami sebuah kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Itu jaminan dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan apa yang sedang Anda harapkan hari-hari ini? Tentang sebuah kesembuhan, tentang sebuah pemulihan. Ingat, harapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ada materai Roh Kudus di dalam hidupmu dan hidupku. Itu yang menjadi dasar pengharapan kita. Sehingga kita akan berkata, pengharapanku bukan menjadi sekedar angan-angan. Karena ada materai Roh Kudus. Tinggal bertekunlah Bapak Ibu dalam masa-masa sengsara ini. Lebih sedikit lebih sabar lagi. Cari cara lagi, latih diri lagi. Kalau cara A belum berhasil, cari cara B. Sehingga Anda punya ketekunan yang membuat daya tahan Anda tinggi. Anda akan menjadi pribadi yang tahan uji. Hingga nanti tunggu waktunya, Anda akan melihat pengharapan Anda berbuah menjadi sebuah hal yang indah, yang benar-benar Anda akan alami. Saya lanjutkan pembacaan. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Loh, yang kita belum ada materai aja, Yesus anak Allah itu mau memberi dirinya mati bagi kita karena dosa. Untuk menebus kita, untuk membawa kita kepada keselamatan. Terlebih lagi ketika sudah dimateraikan Anda dan saya oleh Roh Kudus. Bukankah Allah akan mengerahkan segala kekuatannya demi menyelamatkan kita? Itu sudah pasti. Bapak Ibu, bayangkan kalau Bapak Ibu punya properti di rumah, anggap aja jemuran. Jemuran Bapak Ibu diambil orang, Bapak Ibu pasti marah. Itu cuma jemuran. Kita ini milik Allah. Kita ini properti yang paling berharga di mata Tuhan.
Kalau ada sesuatu yang mencoba mencelakakan kita, wah, Tuhan itu turun tangan. Tuhan itu pegang kehidupan Anda dan saya di tangannya sendiri, di telapak tangannya. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat mencelakakan kehidupan Anda dan saya. Kalau Tuhan belum menentukan waktunya, Anda tidak akan mengalami kematian. Hanya karena seizin Tuhan saja. Karena apa? Kehidupan kita ini ada di tangan Tuhan. Kehidupan kita ini dalam perhatian, dalam kendali Tuhan. Jangan dikuasai kekhawatiran. Jangan dikuasai ketakutan Bapak Ibu. Sedikit saya ingin menyaksikan. Beberapa waktu yang lalu kami sekeluarga mengalami penyakit COVID-19 ini. Saya pribadi sampai akhirnya sesak nafas. Jalan jauh itu tidak kuat. Mau ngomong itu berat. Ngomong sedikit batuk. Salah satu hal yang saya pikirkan, aduh Tuhan, kalau saya nggak sembuh total ini bagaimana? Ngomong beberapa kata aja batuk, saya mau menyampaikan firman Tuhan seperti apa? Saya mau nyanyi buat Tuhan seperti apa? Saya bingung. Malam itu cuma hitungan jam kondisi saya drop begitu cepat. Sampai akhirnya saya dan mama saya harus dirawat di rumah sakit. Dan di rumah sakit kondisi saya terus turun. Saya sampai harus pakai oksigen. Karena kadar saturasi oksigen saya mulai menurun. Saya harus pakai selang oksigen. Malamnya saya batuk-batuk begitu menyakitkan. Saya sempat ngalamin gak bisa nguap Bapak Ibu. Kenapa? Kalau nguap itu sakit di dada. Saya kepikiran, aduh kalau gak bisa nguap, kadar oksigen di otak ini menurun, nanti gimana otak saya. Saya punya pemikiran yang aneh-aneh dan menakutkan. Hingga akhirnya saya ditelepon papa saya harus berdoa, harus berbahasa roh. Dari situ saya merasa saya mulai punya lagi kekuatan. Ada pengharapan yang ditimbulkan. Penting sekali. Kondisi waktu itu membuat saya takut. Kata orang COVID gak ada obatnya. Kata orang walaupun lewat gejala kritis, tapi ada dampak-dampak yang gak mungkin bisa hilang. Itu membuat saya takut. Sampai satu titik saya diajak berdoa. Satu titik saya berkata, Tuhan, ya sudahlah. Mau jadi apa hidupku jadilah. Saya istilahkan seperti itu. Kalau saya sembuh dengan dampak-dampak yang harus saya alami seumur hidup, ya sudah mau apa lagi. Saya yakin Tuhan sanggup bertanggung jawab atas hidupku. Apapun caranya, apapun jalannya. Kalau Tuhan masih izinkan saya hidup, saya akan hidup. Itu opsi A. Opsi B, kalau mati, ya sudah mati. Saya mempersiapkan diri saya waktu itu seperti itu Bapak Ibu. Tetapi disitulah saya mengalami sebuah pengalaman pribadi. Betapa memang semua itu di tangan Tuhan. Sehingga cerita Tuhan belum izinkan saya mati Bapak Ibu. Beberapa lama saya di rumah sakit bersama mama, akhirnya kami lewat dari masa kritis tersebut. Dan saya ingin membagikan kisah ini, saya ingin menguatkan iman pengharapan setiap kita yang mendengar firman Tuhan hari ini. Beberapa kali dalam Alkitab ada kalimat yang disampaikan. Jika pada hari ini engkau diberi mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saya ingin menyampaikan seperti ini, mari. Jangan keraskan hati. Jangan mau dikuasai ketakutan, kecemasan. Bangun diri, bangun iman kita. Bertekun, punya tahan uji. Sehingga kita punya pengharapan. Dasarnya adalah materai yang sudah Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Roh Kudus itu membuat Anda boleh terus berharap. Gratis, jangan takut. Biaya pengobatan COVID mungkin mahal, tapi Anda bisa berharap dan itu gratis. Jadi kenapa Anda tidak berhenti untuk terus berharap? Berharap kepada Tuhan.
pegang pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Mungkin yang menjadi beban hari-hari ini adalah apakah kita sudah benar-benar yakin kita ini diselamatkan? Atau mungkin kita masih terganjal karena masih ada kelemahan-kelemahan yang kita alami. Dan di masa-masa sengsara ini kita diingatkan dan kadang itu menakutkan. Aduh, aku masih kayaknya enggak layak. Aku masih kayaknya punya dosa-dosa ini. Saya tuntun kita untuk bertobat saja. Akui secara pribadi kepada Tuhan, Yesus sudah menjadi jalan perdamaian kita. Dan sekali lagi, teruslah berharap. Saya ingin kita menyanyikan sebuah lagu. Jangan berhenti berharap. Jangan tukar iman kita dengan apapun. Anda dan saya ini dipilih Tuhan. Kita gak bisa dengan kekuatan percaya Yesus Tuhan kalau bukan Tuhan yang pilih kita. Kita gak bisa mengaku-ngaku Yesus Tuhan kalau gak ada materai yang Tuhan beri, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita ini pilihan. Dan mari dalam masa sengsara ini kita punya cara pandang yang berbeda. Waktu-waktu sengsara ini kita sedang dilatih lebih tekun. Dilatih punya ketahanan yang lebih. Dilatih untuk terus berharap. Karena pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan. Saya undang kita semua nyanyi lagu ini Bapak Ibu. Selamanya Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan. Dalam anugerah-Mu, dalam rancangan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Mari katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Apa yang membuat hari-hari ini kita merasa sengsara? Tapi ingat, kuasa Tuhan itu lebih dari kondisi yang menyengsarakan kita. Kuasa Tuhan itu sanggup membangkitkan kita, sanggup memberikan kita kekuatan ekstra, sehingga dalam kondisi sengsara ini kita dimampukan Tuhan untuk tetap berespon dengan benar, untuk tetap mengambil keputusan dengan tepat. Kalau Bapak Ibu sudah dengar kesaksian dari Bapak Ibu Gembala kita, betapa mereka dituntun Roh Kudus untuk mengerti apa yang harus mereka lakukan. Schedule sudah dibuat dari jauh hari,
tiket dan sebagainya sudah disiapkan. Tapi hari H tinggal berapa jam saja untuk pergi. Mereka dituntun untuk tidak pergi. Bukan sekedar dibuat mengerti, tetapi dimampukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Mari dalam kita memandang sengsara ini, kita tetap minta sama Tuhan memberikan kekuatan ekstra untuk bersama kita menanggungnya. Saya percaya ketika kita memohon Tuhan, ketika kita deklarasikan lagi bahwa Tuhan, kuasa-Mu itu lebih dari segalanya, akan ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan untuk kita bisa menanggung. Ingat, bukan sekedar survive, bukan sekedar bertahan, tapi kekuatan ekstra itu akan membuat kita terus menghasilkan hal-hal yang baik walaupun dalam kondisi yang tidak enak seperti saat ini. Pilihan di tangan Anda. Anda mau mengeluh, Anda mau kalah dari persoalan, menyerah, atau Anda kembali. Lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lihat apa yang Tuhan lihat dalam hidup Anda. Apakah Anda mau menyerah atau Anda mau percaya? Kembali itu menjadi keputusan Anda. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Anda masih punya opsi untuk terus berharap. Satu ketika kita akan keluar dari masa sengsara ini bersama. Satu ketika ada pemulihan yang indah yang kita alami bersama. Mari jemaat Tuhan, setiap Anda yang sedang melihat tayangan ini, satukan hati kita, bulatkan tekad kita. Kita tidak mau menyerah, kita tidak mau menukar iman kepercayaan kita. Kita masih mau terus berharap. Mari kita sama-sama nyanyikan lagi. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari Bapak Ibu, saya arahkan kita kepada Tuhan, kuasa yang tak terbatas itu. Mari minta Tuhan bekerja secara pribadi, memberikan kita kekuatan yang ekstra untuk kita bersama menanggung masa yang sukar ini. Untuk bisa membebaskan kita dari kesengsaraan ini. Dengan caranya yang ajaib. Ketika kita percaya, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saya ingin berdoa kepada setiap umat Tuhan yang hari ini sedang mengalami sakit. Apapun, dengar, Tuhan begitu baik dalam hidupmu. Dan Dia berkuasa. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu sedang bekerja dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupmu ada di tangan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan yang memegang kehidupanmu. Nambah berdoa Tuhan, bagi setiap umatmu yang percaya,
yang terus berharap kepada Engkau. Bapa, Engkau yang memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Rabbalana nikaralana masikaralana malana. Hamba berdoa Tuhan bagi keluarga anak-anak Tuhan yang sedang Tuhan mengalami situasi berat, dampak dari PPKM ini Tuhan. Berikan mereka Tuhan kesabaran, damai sejahtera Tuhan yang memerintah atas kehidupan mereka, atas rumah tangga mereka. Harinya Tuhan segala bentuk tipu muslihat iblis yang mencoba memperkeruh suasana, yang mencoba memancing mereka terjadi perpecahan, Hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan mengalir melimpah. Mereka akan diberikan ketekunan untuk mengelola emosi mereka secara pribadi. Hamba percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan mendidik dan mengajar setiap keluarga anak-anak Tuhan. Bagi setiap umat Tuhan yang terkendala dalam menemukan pekerjaan yang baik, Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka, Tuhan berikan jalan yang baik supaya mereka memiliki pekerjaan. Dan daripadanya berkat Tuhan akan terus dicurahkan. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati pekerjaan umat Tuhan. Mereka yang menjalankan bisnis, perusahaan, pabrik yang karenanya Tuhan banyak kehidupan yang bergantung. Oh Tuhan, tolong para anak-anak Tuhan ini, berkati bisnis mereka, usaha mereka, pabrik mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga banyak orang yang juga mengalami menerima berkat Tuhan melalui usaha yang dijalankan oleh anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan di masa-masa ini juga Tuhan yang memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjadi sebuah langkah yang tepat untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari pandemi dan masuk kepada masa pemulihan. Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Roh Kudus yang menjadi materai, yang menjadi dasar kami berharap. Hari kami berharap Tuhan, kami terus berharap. Kami tidak mau berhenti berharap. Kami tidak akan menukarkan iman kami dengan apapun. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami. Ampuni Tuhan kalau kami sudah mulai menggerutu dan menyalahkan Tuhan atas setiap persoalan yang kami sedang alami saat ini. Kasih karunia Tuhan terus melimpah. Kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan kembali Tuhan, segala pujian hormat akan terus mengalir dari lidah bibir kami, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan dipimpin oleh Bapak Gembala untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Betapa kita punya pengharapan yang kuat karena ada dasar, yaitu kita telah termeterai menjadi milik Allah. Dulu kita belum termeterai saja, Tuhan sudah tebus. Dia rela mati untuk kita. Apalagi sudah termeterai, yaitu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini dahsyat saudaraku. Tuhan akan pertaruhkan apapun untuk menyelamatkan saudara dan saya. Firman Allah ini luar biasa. Kalau Anda betul-betul imani tadi dengan pemberitaan firman, saudara akan alami kuasa yang dahsyat yang akan bekerja dalam pribadi saudara. Saudara bisa berpikir, kalau kita dalam dosa saja belum termeterai menjadi milik Allah, Tuhan sudah rela mati. Apalagi kita sudah termeterai oleh Roh Kudus menjadi milik Allah. Saya katakan Tuhan akan habis-habisan bela saudara dan bela saya. Dia tidak izinkan sehelai rambut kita gugur
tanpa sepengetahuan Allah. Bayangkan itu saudara. Jadi menghadapi situasi ini tadi firman Allah begitu tegas. Kita harus betul-betul jangan stres. Jangan dikuasai oleh kesedihan. Tetapi lihatlah pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Teruslah berharap. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebagai bukti pengorbanan Allah yang begitu besar. Sebelum kita termeterai. Apalagi kita sudah termeterai, itu luar biasa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur, doakan hambanya walaupun masih muda. Agar terus dalam urapan Tuhan. Di dalam pelayanan yang semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua untuk menjemput kita. Biar rahasia-rahasia firman Allah terbuka melalui hambanya ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita. Supaya Yesus datang pada kali yang kedua. Kita semua telah siap. Terlebih dalam pengharapan. Bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Ambil roti dan anggur di tangan saudara seperti ini. Dan kita tunduk kepala terlebih dahulu untuk berdoa. Maha besar Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Agar supaya kami tetap ada dalam lindungan dan pemeliharaan. Kami bersyukur karena pengharapan kami dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Karena Engkau sudah meteraikan kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan hidup kami berada di telapak tangan Allah. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saat ini kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang besar. Sebagai sebuah bukti nyata kepada semua umat. Bahwa betapa besar kasih-Mu bagi kami. Sebagai bukti nyata juga kepada dunia. Bahwa sungguh kami telah ditebus menjadi milik Allah. Dan bukti nyata kepada setan. Bahwa kami adalah anak-anak Allah yang dikuduskan di dalam kematian Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu kekal selamanya. Doa kami untuk hamba-Mu ya Tuhan. Pakai dia terus dalam hidupnya, urapi sepenuhnya. Agar semakin Engkau urapi dia, semakin terbuka rahasia firman-Mu. Dan semakin jemaat Tuhan dipersiapkan untuk menyambut Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Biarlah tetap dalam perlindungan Allah. Biar rumah tangga ini terus dibentuk menjadi berkat untuk seluruh jemaat Tuhan di gereja penyebaran Injil. Dan untuk seluruh gereja Tuhan di bumi ini. Bapa terima kasih. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkanlah roti yang ada di tangan saudara, buka dengan baik, jangan sampai terbalik. Lalu pegang dengan tangan kanan saudara, sambil mengangkatnya ke atas, kita tetap penuh dengan Roh Allah. Hurandina maya randala matakan. Hurirarama kata karana lambaya sikarana. Saudara boleh buka masker saudara dan konsentrasi kita untuk perjamuan kudus.
Hiarana lama takarana lama. Perjamuan ini juga mengandung kuasa, sehingga setiap kali kita memakannya, iman kita dibangkitkan lebih lagi. Dan pengurapan semakin nyata lebih lagi kepada kita. Dan kalau ada yang lemah akan dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa mujizat akan mengalir dalam setiap pribadi yang dalam kondisi lemah, yang dalam kondisi sakit. Engkau terima keajaiban mujizat Allah pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita ke atas. Seraya renungkan firman Allah yang berkata, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, serta memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dan terima mujizatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara ambil cawan. Saudara buka, jangan sampai terbalik. Dengan baik. Sambil pegang dengan tangan kanan saudara dan angkat ke atas. Sama-sama kita merenungkan firman Allah yang berkata, sesudah makan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah yang mengalirkan kuasa, menyucikan segala dosa, menyucikan segala keaiban dalam hidup kita, memulihkan keadaan kita, sehingga yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati diteguhkan kembali. Darah ini adalah darah yang menguduskan kita, sehingga kita berlayak datang kepada Bapa. Mari kita minum bersama seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kuasa Allah bersama mengalir lewat darah Kristus yang menyatu dalam tubuh kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima keajaiban Allah. Kurana mahyalana. Hurai nida balala sandarana. Hiarana nida bakasandarana. Umatku yang kukasihi, akulah Allah yang telah menebus setiap engkau, sehingga engkau berdiri di atas kemenangan yang besar. Melalui penebusan, engkau bukan lagi budak dosa, tetapi engkau sudah menjadi orang merdeka yang mengalahkan semua tantangan dalam hidupmu. Karena kuasaku ada padamu, dan aku beserta di sepanjang perjalanan hidupmu. Karena itu jangan gentar menghadapi kehidupan ini di tengah-tengah ujian yang terus engkau hadapi. Tetapi engkau percaya bahwa pengharapanmu di dalam aku tidak akan pernah mengecewakan. Tetaplah setia sampai akhir. Demikianlah firman Allah. Kurai nimiti karanamu. Sikarina bakata karana laya sikar. Kiarana maya sikar.
Sikirinibitik. Terima kasih Bapa. Mari kita sehati berdoa. Kehadapan hadirat-Mu, hamba bawa umat-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah kami semua sungguh menikmati berkat lewat penebusan dan pengudusan lewat darah-Mu. Dan kami menjadi ciptaan yang baru. Bahkan telah termeterai menjadi milik Allah seutuhnya. Karena itu kami datang bersyukur kepada Bapa. Maka sembuhkanlah Tuhan mereka yang sakit. Pulihkanlah mereka yang lemah. Teguhkanlah mereka yang bimbang. Dan biarlah setiap pribadi akan melihat pertolongan demi pertolongan Allah terjadi atas mereka. Dan kami percaya mereka-mereka yang terpapar oleh virus corona yang dalam kondisi sakit saat ini, biarlah kuasa mujizat menjamah setiap mereka sehingga satu persatu mereka luput, mereka disembuhkan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Bapa. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, kekuatan dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai sepanjang hidup kita, mulai hari ini seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing, diberkatinya semua mata pencaharianmu, diberkatinya segala usahamu, diberkatinya studi anak-anakmu, diberkatinya engkau kemanapun pergi. Tuhan menjauhkan engkau dari segala malapetaka maut, menghindarkan engkau dari segala kecelakaan. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka sekarang engkau terima berkat berlimpah turun dari sorga, dari Bapa untukmu. Terimalah dengan imanmu, berkat Allah turun atas setiap engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.